Warahmatullahi Wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Hari ini kembali bertemu dengan ibu, ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai radiasi elektromagnetik. Oke, mari kita lihat. Nah, pada gambar yang sudah ibu sediakan, kita sama-sama bisa melihat bahwasanya ada gambar handphone, ya. Oke, pertanyaan sederhana. Ketika Anda menggunakan handphone, ya, bagaimana menurut Ananda kira-kira apa yang menyebabkan handphone ini bisa bekerja? Mengapa Ananda bisa menelpon? Mengapa Ananda bisa mengirim WhatsApp dan segala macamnya? Oke, untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, mari kita ikuti pembelajaran kita pada hari ini. Pertama, kita ulang kembali. Di kelas 11 kita sudah membahas mengenai gelombang, yaitu ada gelombang berdasarkan medium perantara, itu dibagi menjadi dua, itu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium dalam perantaranya, seperti ada gelombang balik, gelombang bunyi, gelombang air, dan segala macamnya. Sedangkan gelombang elektromagnetik itu gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam peramatannya. Oke. Pembahasan kita dimulai dari spektrum elektromagnetik. Apa itu? Itu ragam gelombang elektromagnetik yang dikategorikan berdasarkan rentang panjang gelombang atau frekuensinya. Daerah ini merupakan daerah yang berada pada rentang panjang gelombang terpendek sampai daerah yang memiliki panjang gelombang sangat panjang. Apa saja sih yang termasuk spektrum elektromagnetik? Oke. Pertama, itu yang kita sebut dengan gelombang radio. Gelombang radio yang digunakan sebagai alat komunikasi pada televisi, pada telepon dengan memiliki daerah frekuensi antara 10/4 sampai 10/7 Hz. Ya. Pesawat televisi dan pesawat radio FM itu menggunakan gelombang modulasi frekuensi sebagai pembawa informasi. Yang kedua, itu ada gelombang mikro. Gelombang mikro atau microwave merupakan gelombang radio dengan frekuensi yang paling tinggi. Itu dapat mencapai 3 × 10⁹ Hz. Selain sebagai alat komunikasi, gelombang berikut dapat dipakai untuk memasak karena dapat memanaskan benda yang menyerap gelombang tersebut. Makanya seringkali disebut gelombang berikut itu sebagai gelombang microwave. Seperti yang biasa terdapat pada oven microwave, ya. Selanjutnya, itu rentang adalah sinar inframerah. Sinar inframerah dengan frekuensi 10/11 sampai 10/14 Hz itu pada daerah panjang gelombang 10⁻³ meter sampai 10⁻⁶ meter. Sinar inframerah ini, ya, itu dihasilkan dari pancaran elektron-elektron yang berada di dalam sebuah atom. Oke. Yang keempat, sinar tampak atau cahaya yang seringkali kita manfaatkan untuk membantu penglihatan kita. Itu yang berada pada frekuensi atau panjang gelombang itu 10⁻⁶ cm sampai 10⁻⁷ cm. Ya, yang biasa kita sebut dengan spektrum warna yaitu mejiku, hibiniu, up, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Selanjutnya ada sinar ultraviolet yang dihasilkan dari atom-atom dan molekul dalam nyala listrik dengan frekuensi 10⁻15 sampai 10⁻16 Hz. Salah satu sumber utama dari sinar ultraviolet adalah matahari. Oke. Selanjutnya ada sinar X. Ya, sinar X ini memiliki panjang gelombang yang sangat pendek, tapi frekuensinya sangat besar, yaitu berada pada 10⁻16 sampai 10⁻20 Hz. Oke. Sinar X ini disebut juga dengan sinar ronsen yang dihasilkan oleh elektron-elektron yang terletak pada bagian nuklir elektron dari sebuah atom. Sinar X dapat dipakai untuk mendeteksi organ-organ dalam tubuh seperti paru-paru, memotret posisi tulang dalam tubuh, sehingga sinar X atau sinar ronsen biasanya dipakai pada bidang kedokteran untuk menentukan posisi tulang yang patah atau yang cedera. Oke, selanjutnya ada sinar gamma.
Sinar gamma dengan frekuensi 10⁻20 sampai 10⁻25 Hz, yaitu sinar atau gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi sangat besar. Sinar gamma ini dihasilkan dari inti-inti atom yang tidak stabil. Dia mempunyai daya tembus yang sangat besar sehingga dapat menembus plat besi. Ya, oke. Dalam mendeskripsikan energi spektrum elektromagnetik dinyatakan dengan elektron volt untuk foton berenergi tinggi di atas 100 elektron volt dalam panjang gelombang untuk energi menengah dan dalam frekuensi untuk energi rendah dengan lambdanya mendekati 0,5 mm. Nah, jadi dari kesimpulan tadi, dari pembicaraan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwasanya sinar gamma merupakan radiasi gelombang elektromagnetik dengan frekuensi yang sangat besar sehingga memiliki energi yang sangat besar. Selanjutnya, dari mana sih sumber radiasi elektromagnetik? Sumber radiasi elektromagnetik yang paling utama itu adalah dari matahari. Ya, gelombang-gelombang elektromagnetik yang dipancarkan matahari itu menjadi sumber energi utama bagi kehidupan kita di bumi. Oke, selain matahari, ternyata bumi juga bisa memancarkan radiasi elektromagnetik. Energi matahari yang diteruskan ke bumi dalam bentuk panas menghangatkan permukaan bumi sehingga bumi memancarkan radiasi inframerah ke luar angkasa. Nah, selanjutnya kita mulai membahas mengenai apa saja sih bahaya radiasi elektromagnetik. Selain memiliki manfaat, tentu radiasi elektromagnetik ini juga memiliki beberapa dampak yang cukup beresiko, mulai dari risiko tingkat rendah sampai risiko yang sangat tinggi. Pertama, seperti dampak radiasi UVB pada tumbuhan, itu menyebabkan pertumbuhan tanaman menjadi sangat lambat dan bahkan menjadi kerdil. Yang kedua, gelombang microwave dapat menimbulkan efek stres pada saraf otak. Yang ketiga, apabila terjadi lubang ozon, maka sinar ultraviolet jenis ultraviolet tipe B yang memiliki panjang gelombang yang dapat menembus permukaan bumi itu dapat menyebabkan kerusakan molekul DNA pada kulit sehingga memicu kanker kulit. Selanjutnya, radiasi handphone itu ternyata dapat mengacaukan gelombang otak sehingga menyebabkan sakit kepala, kelelahan, hilang memori, sehingga bahkan ada resiko yang sangat besar itu bisa menyebabkan kanker otak. Selanjutnya, beberapa efek negatif lain seperti kerusakan saraf, menurunnya konsentrasi, merusak sistem kekebalan tubuh, meningkatkan tekanan darah sehingga mengganggu gangguan tidur dan perubahan aktivitas otak. Lalu ada juga dampaknya yang dapat dilihat pada kulit, yaitu terbentuknya fenomena karsinoma. Artinya kulit menjadi gelap atau keriput ya yang disebabkan oleh radiasi UVB. Selanjutnya, sinar X dan sinar gamma apabila mengenai tubuh manusia secara berlebihan itu dapat menyebabkan kerusakan sel atau jaringan hidup manusia. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwasanya untuk gelombang elektromagnetik itu memiliki sifat yang pertama, dapat merambat di ruang hampa, merupakan gelombang transversal, mempunyai sifat polarisasi, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, interferensi, difraksi, dan merambat lurus. Cara jenis-jenisnya itu dimulai dari gelombang radio dengan frekuensi yang sangat kecil, lalu dilanjutkan dengan gelombang televisi, gelombang mikro, sinar inframerah, sinar tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma yang memiliki frekuensi yang sangat besar dan memiliki energi elektromagnetik yang sangat besar. Oke,